Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kuartil dan desil untuk data berkelompok. Kuartil data kelompok. Kuartil dengan simbol huruf Q1 adalah kuartil bawah, Q2 adalah kuartil tengah, dan Q3 adalah kuartil atas. Untuk rumus umum untuk kuartil, data kelompok, yaitu di mana QI sama dengan TB ditambah I per 4, bukan seperempat ya, tapi ini adalah I per 4 dikali N dikurangi FK per F dikali dengan C. Dengan keterangan N adalah banyaknya atau jumlah data, TB adalah tepi bawah kelas kuartil, C adalah panjang kelas, F adalah frekuensi QI, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum QI. Nah, kita lihat di sini ada beberapa rumus untuk menghitung Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikali N dikurangi FK per F dikali dengan C. Kemudian Q2-nya adalah TB ditambah, tadinya di sini 2/4, tapi kita sudah sederhanakan jadi 1/2 dikali N dikurangi FK per F dikali dengan C. Kemudian Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 dikali N dikurangi FK per F dikali dengan C. Nah, sebetulnya kita untuk menghafalkan rumus cukup dengan satu saja. QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FK per F dikali C. Nanti tinggal diganti saja. Kalau dimintanya Q1 berarti di sininya 1/4 dikali N. Kemudian jika Q2 berarti 2/4 dikali N. Kemudian jika Q3 berarti tinggal 3/4 dikali dengan N. Kita lihat soal. Diketahui tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Ini soalnya. Kemudian kita diminta menentukan Q1. Ya, yang pertama Q1, yang kedua adalah Q2, yang ketiga adalah Q3. Penyelesaiannya, ya, kita tampilkan lagi tabelnya, kemudian kita masukkan lagi. Nah, kita langsung menghitung FK. Ya. FK, ingat di pembelajaran sebelumnya bahwa untuk menghitung FK, kita tinggal menjumlahkan. Ya, ini lihat di sini 2, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian 2 ditambah 7, maka jadi 9. 9 tambah 5 jadi 14. Tambah 10 jadi 24. 24 ditambah 9 jadi 33. 33 ditambah 7 jadi 40. Ya, kita menghitung FK-nya. Kemudian untuk menentukan kuartil yang pertama atau Q1, kita menentukan dulu letak. Letak Q1 sama dengan 1/4 dikali dengan N. N-nya berapa? N-nya ini, ya. N-nya adalah 40. Ya, di sini N-nya 40, kita tulis lagi. N-nya di sini ya, di atas 40. Kemudian 1/4 dikali dengan 40 sama dengan 40 kali 1, yaitu 40 bagi 4, 10. Nah, kita lihat di sini 10. Nah, data ke-10 itu adanya di mana? Kita lihat di sini. Ini 2, baru data jumlah data 2, kemudian sini baru 9. Nah, berarti 10 adanya di sini. Nah, di sinilah letak Q1-nya. Nah, letak Q1 ada pada kelas ketiga. Nah, kita menentukan dulu apa TB. TB-nya mana? Lihat. Ini batas bawah kelas dikurangi 0,5 itu jadi 29,5. Kemudian kita menentukan FK. Ada frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ini. Kemudian menghitung frekuensi pada kelas kuartilnya. Berarti kelas kuartilnya ini frekuensinya. Kemudian C-nya adalah 5. Dari mana? Dari sini kita menghitungnya. 30, 31, 32, 33, 34. Berarti C-nya sama dengan 5. Nah, untuk menghitung Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikali N dikurangi FK per F dikali dengan C. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. TB-nya itu 29,5, kita peroleh dari sini, ditambah 1/4 dikali N-nya ya tadi ya, di atas ya, di sini 40, berarti dikali dikurangi dengan berapa FK? FK-nya ini 9 per F. F-nya ini 5, dikali dengan C-nya 5.
29,5 ditambah 1/4 dikali dengan 40 dibagi 4 yaitu 10 dikurangi 9 per 5 dikali 5 yaitu 29,5 ditambah 10 dikurangi 9 itu 1/5 dikali dengan 5 kita coret ya 5-nya dengan 5-nya berarti tinggal 129,5 ditambah 1 yaitu 30,5 maka Q1-nya adalah 30,5. Kita lihat yang menghitung Q2. Untuk menghitung Q2, kita sama ya, frekuensi kumulatifnya kita sudah hitung di awal. Kemudian kita menentukan N-nya sudah sama, yaitu 40. Kemudian kita menentukan kuartil kedua, yaitu Q2. Letak Q2 sama dengan 1/2 dikali dengan N. Nah, N yang tadi 40. 40 kali 1 dibagi 2 itu 20. Nah, kita menentukan nih. Di mana ada 20? Kita lihat di sini baru data kedua. Kemudian ke 9, di sini 14, berarti 20 ada di sini. Nah, berarti Q2-nya ada di sini, tak Q2-nya. Nah, kita lihat di sini nanti kita akan menghitung dengan TB dulu. TB-nya mana? TB-nya 34,5 dari mana? Dari sini. Batas bawah kelas dikurangi 0,5. Kemudian kita menghitung FK. FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, berarti di sini. 14. Kemudian F-nya adalah 10, yaitu dari mana? Dari sini. Frekuensi sebelum frekuensi di sini, frekuensi pada kelas kuartil yaitu 10. Kemudian C-nya dari mana? C-nya adalah 35, 36, 37, 38, 39. Berarti C-nya sama dengan 5. Baru kita menghitung dengan menggunakan rumus untuk menghitung Q2 sama dengan TB ditambah 1/2N dikurangi FK per F dikali dengan C. TB-nya yaitu 34,5 ditambah 1/2 kali 40 dikurangi 14 per 10 dikali dengan 5. 1/2 dikali 40 itu sama dengan 20. Ya. Jadi 34,5 ditambah 20 dikurangi 14 per 10 dikali dengan 5. 20 dikurangi 14 yaitu 6 ya. Jadi 2 sama dengan 34,5 ditambah 6 per 10 dikali dengan 5. Nah, kita coret 10 dengan 5. Ya. Jadi 10 dibagi 5 yaitu 2 di sini. Jadi 6 dibagi 2. 34,5 dibagi 2. Dapat 3,45 ditambah 6 bagi 2 berapa? 3. Jadi hasilnya adalah 37,5. Nah, berarti Q2-nya sama dengan 37,5. Kita lanjut untuk menentukan Q3 ya. Makanya sama, N-nya sama, kita 40. Kemudian kita menentukan letaknya. Letak kuartil ketiga yaitu Q3 sama dengan 3/4 dikali dengan N. 3/4 dikali 40. 40 dibagi 4 yaitu 10 ya di sini. Atau 3 kali, jadi tinggal 3 kali 10 atau 3 kali 40 yaitu 120 dibagi 4 yaitu 30. Nah, kita menghitung. Lihat di sininya kalau di sini 30 berarti kita cari data ke 30 ada di mana? Di sini sampai di sini 24 berarti data 30 ada di sini. Nah, berarti Q3-nya ada di sini. Data Q3 ya. Kemudian kita akan menentukan TB. TB-nya itu 39,5 dari mana di sini? Batas bawah kelas dikurangi 0,5 yaitu 39,5 jadi 40 dikurangi 0,5 yaitu 39,5. Kemudian kita FK-nya berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga yaitu 24. Kemudian F-nya ini 9 ya. Kemudian C-nya sama dengan 5. Tambah 40 41 42 43 44 berarti C-nya sama dengan 5. Nah, Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurangi FK per F dikali dengan C. Masukkan angkanya. 39,5 ditambah 3/4 dikali 40 dikurangi 24 per 9 kali 5. Jadi 39,5 ditambah ini 3 kali 40 bagi 4 adalah 30 dikurangi 24 per 9 dikali 5. Nah, 30 dikurangi 24 itu adalah 6. Jadi 39,5 ditambah 6 per 9 kali 5. Kalikan 6 dengan 5 di sini kalikan. 6 kali 5 yaitu 30, jadi 30 per 9. 30 bagi 9 adalah 3,33. Maka Q3 sama dengan 39,5 ditambah 3,33. Hasilnya adalah Q3 sama dengan 42,83. Berarti Q3-nya sama dengan 42,83. Kemudian kita berikutnya adalah menentukan desil untuk data kelompok. Rumus desil, DI sama dengan TB ditambah
Kalau pada kuartil di sininya 1/4 karena membagi data menjadi 4 bagian. Nah, pada desil di sini perbedaannya adalah I/10. I/10 itu kenapa? Karena pada desil itu dibagi menjadi 10 bagian. Jadi I/10 dikali N dikurangi FK per F dikali dengan C. Nah, keterangannya kita lihat, I-nya adalah bilangan bulat, kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, sampai dengan 9. Kemudian TB-nya ada TB bawah kelas desil, kemudian N-nya adalah jumlah seluruh frekuensi, kemudian C-nya adalah panjang kelas atau interval, kemudian FK-nya adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F-nya adalah frekuensi kelas desil. Kita lihat soalnya, tentukan desil 7 dari data tabel berikut. Ini tabelnya, kita bisa diminta menentukan D7-nya. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu kita menentukan frekuensi kumulatif setelah menyalain tabel ini ya, tabelnya kita tentukan frekuensi kumulatifnya sama dengan yang tadi ya, menghitungnya 2 tambah ya, jadi 9 tambah jadi 14 tambah ya sama dengan yang tadi tambah jadi 33 tambah jadi 40. Nah ini, nah kemudian kita menentukan letak dulu ya, N-nya sama 40, letaknya D7 sama dengan I kan untuk menentukan letak itu adalah letak DI itu adalah I/10 dikali dengan N. Berarti kalau di sininya kita diminta menentukan D7, maka I-nya diganti dengan 7/10 dikali dengan N. N-nya 40, yaitu di sini ya 40 dibagi 10, itu sama dengan 4, maka 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, letak ke-28 di mana? Di sini baru sampai sini 2, 9, 14, 24, berarti 28 datanya di sini. Maka D7-nya letaknya di sini. Nah, D7-nya. Kemudian kita menentukan TB. TB-nya berarti ini 40 dikurangi 0,5 jadi 39,5. Kemudian menentukan FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, yaitu ini 24. Kemudian F-nya frekuensi kelas desil yaitu 9. Kemudian C-nya sama ya, 40, 41, 42, 43, 44 itu 5. Nah, DI sama dengan TB ditambah I/10 dikali N dikurangi FK per F dikali dengan C. TB-nya 39,5. Jadi D7 sama dengan 39,5 ditambah 7/10 dikali 40 dikurangi 24 per 9 dikali dengan 5. 7 kali 40 yaitu 28, 40 terus 80 dibagi dengan 10 yaitu 28. 28 dikurangi 24 yaitu 4 ya. Jadi D7 sama dengan 39,5 ditambah 4 per 9 dikali 5. 4 kali 5 ya kita kalikan ini. Jadi 4 kali 5 20. Jadi D7 sama dengan 39,5 ditambah 20 per 9. 20 dibagi 9 yaitu 2,22. Jadi 7 sama dengan 39,5 ditambah 2,22. Berapa hasilnya? Kita lihat di sini bahwa D7 sama dengan 41,72. Ya, berarti D7-nya sama dengan 41,72. Itu saja materi untuk kuartil dan desil pada data kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.